Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan berselawat kepada Nabi besar kita yang Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baiklah, teman-teman forum diskusi pada pagi hari ini, perkenalkan kami dari kelompok 3 yang beranggotakan Afaf Nur Fauziah dengan NIM 19004002 sebagai penyaji, Rahmi Ridomi dengan NIM 19004023 sebagai penyaji, dan saya sendiri, Torik Haikal dengan NIM 19004123 sebagai moderator, dan terakhir, Windy Putri Ramadhani dengan NIM 19004130. Baiklah, teman-teman forum diskusi, pada kesempatan ini kami akan membawakan materi tentang konsep motivasi dalam berwirausaha. Baiklah, untuk tidak memperlama waktu, langsung saja kita masuk pada materi yang pertama yang akan disampaikan. Sebelumnya, mungkin saya akan paparkan materinya ada 5. Yang pertama, pengertian motivasi berwirausaha. Yang kedua, faktor-faktor motivasi berwirausaha. Yang ketiga, jenis motivasi. Yang keempat, motivasi yang harus dibangun dalam berwirausaha. Dan yang terakhir, open-minded dalam menciptakan peluang usaha. Baiklah, masuk pada materi yang pertama, pengertian motivasi berwirausaha yang akan disampaikan oleh Saudari Afaf. Kepada Saudari Afaf, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada moderator. Saya akan membacakan materi pertama, yaitu pengertian dari motivasi berwirausaha. Di sini ada 2 kata yang akan saya jelaskan. Yang pertama yaitu motivasi. Motivasi menurut Melayu SP Hasibuan adalah pemberian daya penggerak yang menciptakan kegairahan kerja seseorang agar mereka mau bekerja sama, bekerja efektif, dan terintegrasi dengan segala daya upayanya untuk mencapai kepuasan. Lalu yang kedua yaitu berwirausaha. Menurut Suryana dan Bayu, wirausahawan merupakan seseorang yang memiliki kreativitas suatu bisnis baru dengan berani menanggung resiko dan ketidakpastian, yang bertujuan untuk mencapai laba dan pertumbuhan usaha berdasarkan identifikasi peluang dan mampu mendayagunakan sumber-sumber serta memodali peluang ini. Lalu menurut Suryana, berwirausaha merupakan suatu pekerjaan atau karir yang harus bersifat fleksibel dan imajinatif, mampu merencanakan, mengambil resiko, keputusan, dan tindakan untuk mencapai tujuan. Jadi dapat disimpulkan bahwa motivasi berwirausaha merupakan keadaan yang mendorong, menggerakkan, dan mengarahkan keinginan individu untuk melakukan kegiatan wirausaha dengan cara mandiri, percaya pada diri sendiri, berorientasi ke masa depan, mengambil risiko, kreatif, dan menilai tinggi hasrat inovasi, serta berorientasi laba dan keuntungan. Baik, sekian materi dari saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada Saudari Afaf. Baiklah, kita lanjut kepada materi selanjutnya yang akan disampaikan oleh Saudari Windy. Kepada Saudari Windy, kami persilakan. Terima kasih kepada moderator. Baiklah, materi selanjutnya adalah faktor-faktor motivasi berusaha. Faktor-faktor motivasi berwirausaha terbagi menjadi 4. Yang pertama, faktor lingkungan. Faktor lingkungan mempunyai peran yang signifikan dalam pembentukan jiwa kewirausahaan. Menurut Suryana tahun 2003, faktor pemicu yang berasal dari lingkungan sosial salah satunya yaitu orang tua. Yang kedua, faktor sosiologis. Kondisi sosial juga turut memberikan andil dalam meningkatnya aktivitas kewirausahaan dalam kelompok-kelompok tertentu seperti kaum wanita, minoritas, serta akademisi. Berikutnya, faktor ketersediaan sumber daya. Ketersediaan modal adalah hal yang sangat penting. Dan terakhir, faktor personal. Seorang wirausahaan memiliki locus of control internal yang lebih tinggi ketimbang seseorang non-wirausahaan, yang berarti bahwa mereka memiliki keinginan yang lebih kuat untuk menentukan nasib sendiri. Dari penjelasan di atas, maka faktor-faktor yang mendorong motivasi berwirausaha adalah faktor lingkungan sosial, faktor sosiologis,
faktor sumber daya, dan faktor personal. Berikutnya jenis-jenis motivasi. Yang pertama, motivasi intrinsik. Menurut Schaeffel tahun 2008, motivasi intrinsik atau motivasi yang berasal dari dalam diri seseorang. Motivasi intrinsik timbul dari dalam diri individu sendiri tanpa ada paksaan atau dorongan dari orang lain. Berikutnya, motivasi ekstrinsik. Motivasi ini merupakan motivasi yang berasal dari luar diri seseorang atau dari luar suatu lingkungan pekerjaan. Karena adanya pengaruh faktor-faktor lain dari luar itulah yang menyebabkan rangsangan dari luar menjadi motivasi intrinsik bagi individu. Sekian materi dari saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada Saudari Windy. Ya, selanjutnya materi selanjutnya akan disampaikan oleh Saudari Rahmi Ridomi. Kepada Saudari Rahmi Ridomi, kami persilakan. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan mengenai motivasi yang harus dibangun dalam berwirausaha. Motivasi yang pertama yaitu fokus pada tujuan. Tujuan bisnis itu harus fokus dan dirumuskan secara matang. Contohnya saja, Microsoft dibangun dengan motivasi mempertahankan fokus adalah kunci sukses. 2. Jangan menunda. Apabila memiliki ide bisnis sekarang dan mampu menjawab kebutuhan di era sekarang, tetapi memulai bisnisnya 10 tahun lagi, maka bisnis tersebut akan basi dan sudah tidak menarik lagi. Untuk itu, jangan menunda jika memiliki ide berbisnis. 3. Miliki visi. Visi ini mengenai cita-cita perusahaan atau tujuan utama pendirian sebuah perusahaan, instansi, atau organisasi. 4. Lakukan pekerjaan sesuai hati nurani. Contohnya motivasi bisnis Rex Marindo, salah satu bos warung abnormal, yang mana pertama kali sukses membuka bisnis kuliner. Uang yang ia dapat ditanamkan kembali untuk membuka lebih banyak resto cabang. Lalu yang kelima, berani mengambil resiko. Seorang entrepreneur yang ingin sukses sudah sewajibnya untuk memiliki sikap berani mengambil resiko. Contohnya Elon Musk dengan PayPal yang didirikan tahun 1998, kemudian 4 tahun kemudian PayPal dibeli oleh eBay seharga $2 miliar. Dengan kekayaan yang sangat banyak tersebut, Elon Musk langsung berusaha membuka perusahaan lainnya yaitu Tesla Motors. 6. Percaya pada diri sendiri. Ini merupakan motivasi yang sangat penting, karena ketika kita tidak memiliki kepercayaan pada diri sendiri, justru akan mudah terombang-ambing atau bahkan kita tidak bisa memfilter masukan arahan atau kritik saran dari pelanggan. 7. Merencanakan bisnis dengan baik. Dimulai dari memiliki visi, tujuan, melakukan perencanaan apakah bisnis plan, atau dengan bisnis kanvas. Yang terpenting diikuti dengan data, riset, dan informasi yang mencukupi. 8. Belajar dari kesalahan sendiri maupun kesalahan orang lain. Seorang entrepreneur jangan pernah berhenti untuk belajar dan mempengaruhi pengetahuan, tidak perlu takut atau khawatir melakukan kesalahan. 9. Membangun tim yang hebat. Tim yang hebat itu seperti di dalamnya ada teamwork, memiliki visi yang sama, merekrut yang terbaik agar tim terbentuk, adanya pengaturan waktu dan timeline, sekaligus mampu melakukan skala prioritas. 10. Memberikan pelayanan prima pada pelanggan. Contohnya memberikan informasi tambahan tentang bagaimana menggunakan produk, mengajarkan konsumen cara memakai produk, memberikan senyuman atau membuka pintu saat pelanggan mendatangi tempat usaha kita. 11. Mengelola keuangan perusahaan secara bijak, yaitu dengan mencatat semua pengeluaran untuk bisnis, pisahkan uang bisnis dan uang pribadi atau untuk keluarga, jangan berutang, hindari kartu kredit, dan lain sebagainya.
Mungkin itu saja materi yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih saya ucapkan kepada Saudari Rahmi yang telah menyampaikan materi tadi. Selanjutnya, materi open-minded dalam menciptakan usaha yang akan saya sampaikan sendiri. Baiklah, open-minded adalah keterbukaan pikiran yang melibatkan penerimaan terhadap beragam ide, argumen, dan informasi. Berpikiran terbuka umumnya dianggap sebagai kualitas positif. Ini adalah kemampuan yang diperlukan untuk berpikir kritis dan rasional. Entrepreneur tentu tidak selamanya mengalami masa sukses dalam menjalankan bisnisnya. Mereka juga pernah mengalami pasang surut sejak memulai bisnisnya. Seorang entrepreneur sangat disarankan agar open-minded atau pikiran terbuka terhadap segala saran, kritik yang ada datang pada mereka. Sebagai entrepreneur, Anda harus open-minded, menerima ide-ide usaha yang baru. Jangan pernah terpukau pada satu ide tunggal saja, tapi juga berani mencoba ide-ide yang baru. Seorang entrepreneur harus memberi kesempatan pada orang lain, bahkan konsumenmu untuk menyatakan kritik dan saran agar bisnismu semakin berkembang. Banyak pembisnis yang tidak suka mendengar pendapat atau kritikan dari beberapa orang, kritikan yang jujur yang membuatnya merasa direndahkan. Tanpa berpikir panjang dan mencoba mendengarkan atau membuka pikiran tentang apa yang dikatakan orang tentang usahanya atau tentang peluang usaha yang ingin jalankan. Mereka kadang tidak menyadari bahwa mendengarkan kenyataan memang menyakitkan, akan tetapi pada akhirnya kenyataan itu adalah yang akan menyelamatkan bisnisnya. Maka ketika bisnisnya bangkrut atau mengalami sebuah masalah, barulah sadar dan menyesali jika saja mendengarkan saran dari temannya atau orang yang memberikan saran. Jika mendengarkannya, mungkin saja dapat menghindari beberapa masalah mereka. Pola pikiran terbuka, pemilik bisnis atau saran dan kritik dari orang-orang tentu tidak selamanya baik atau buruk, sehingga kemampuan menganalisa Anda sangat diperlukan. Artinya, perhatikan orang-orang yang memberikan saran tersebut kepada Anda. Baiklah, teman-teman forum diskusi, itulah penyampaian materi dari kelompok kami mengenai materi tentang konsep motivasi dalam berwirausaha. Baik, sekian presentasi kami. Kami kelompok 3 mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Kami ucapkan terima kasih segala perhatian. Kami tutup presentasi pada pagi hari ini dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.